Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cukurana, kelas B2 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas salah satu matkul ekonomi mikro, yaitu teori penawaran. Ada 8 hal yang akan kita bahas dalam teori penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Yang kedua, hukum penawaran. Yang ketiga, skedul penawaran. Yang keempat, kurva penawaran. Yang kelima, fungsi penawaran. Yang keenam, pergerakan kurva penawaran. Yang ketujuh, pergeseran kurva penawaran. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi penawaran. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi, jika tingkat harganya tinggi, maka keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan itu juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat harga rendah, maka keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan makin rendah ataupun menurun dan dalam waktu tertentu. Kemudian saya akan bahas tentang hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Jadi, jika harganya tinggi atau naik, maka jumlah barang yang bersedia ditawarkan juga ikut naik atau bertambah. Begitupun sebaliknya. Jika harganya rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut rendah ataupun sedikit. Contohnya seperti saat harga bawang merah naik, maka produsen akan menaikkan jumlah produksi bawang merah yang ditawarkan supaya meraup keuntungan yang lebih besar. Kemudian skedul penawaran. Skedul penawaran sebenarnya menggambarkan hukum penawaran. Pada slide sebelumnya, lihat harga yang paling tinggi adalah 5.000 dan harga yang paling rendah 1.000. Tadi hukum penawaran berbunyi bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harganya, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Lihat pada harga yang paling tinggi, 5.000, penawarannya paling banyak, yaitu 10. Dan harga yang paling rendah 1.000, penawarannya sedikit, yaitu 2. Kemudian kurva penawaran. Pada sumbu vertikal simbolnya P, harga. Pada sumbu horizontal simbolnya Q, jumlah. Ini juga menggambarkan hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Harga di sini paling tinggi 5.000, maka jumlah penawarannya tinggi ataupun bertambah. Tapi pada saat harganya turun, jumlah penawarannya sedikit ataupun berkurang. Ingat, hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan atau korelasi antara harga barang atau P dengan jumlah barang atau Q yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran, yaitu P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. P itu harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, B kemiringan atau slope atau gradien. Jika mencari harga barang per unit,
maka menggunakan rumus P sama dengan A plus BQ. Dan jika mencari jumlah barang yang diminta, maka menggunakan rumus Q sama dengan A plus BP. Selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jika harga produknya berubah jadi tinggi, maka jumlah produk yang ditawarkan itu akan berubah. Selanjutnya, pergeseran penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Contohnya, adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibanding sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari harga 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua, harga barang pengganti. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh. Harga teh lebih rendah daripada kopi, sehingga penjual lebih banyak menjual teh daripada menjual kopi. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian juga akan meningkat. Yang keempat, kemajuan teknologi. Misalnya, modern untuk menghasilkan 1 kilo gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar 4.000. Harga jualnya sebesar 7.500 per kilo. Namun, dengan menggunakan mesin yang lebih canggih atau modern, perusahaan manis mampu menekan biaya produksi menjadi 3.000. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak. Yang terakhir yaitu pajak. Pajak itu ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.